Oke. Jadi kemarin gue ada diskursus juga di antara semua diskursus gue 1 minggu ini, perdebatan dialektika 1 minggu ini yang pindah bidang. Salah satu yang paling rame ngomongin zero sum game-nya Bitcoin atau enggak, dan ya seperti biasa semua orang harus dikasih ruang dialektika ya, ruang untuk berbicara langsung gitu, karena itu yang lagi berusaha saya embrace dalam behavior masyarakat Indonesia, karena kan salah satu orang yang berpengaruh banget sama filsafat itu Socrates, itu metodnya juga ngajak orang untuk berdebat, berdiskusi segala macam. Dan saya terima kasih dengan apa yang Bapak sampaikan dan Bapak respon dan Bapak ucapkan gitu, yang mana itu benar-benar akhirnya bukan cuman orang-orang yang belajar bidang keilmuan sosum yang memahami bahwa obrolan itu penting dan keberanian yang luar biasa, kebesaran hati yang luar biasa untuk mengaku kekeliruan gitu, itu keren banget. Itulah yang bikin mengapresiasi sekali Bapak Gabriel Rey. Siap. Seorang pemilik exchange ya, yang nanti bisa thrift ya. Ya, thrift. Crypto Wave juga punya Bapak kan? Yes. Pokoknya kalau mungkin kalian nggak ada di market itu, mungkin kalian nggak mengenal beliau, mungkin. Tapi kalau kalian ada di market itu, pasti mengenal beliau ya, Gabriel Rey. Tepuk tangan dong, teman-teman. Oh, thank you. Terima kasih banget udah datang, dan ya, mari kita berbicara lah. Jadi sebelum mulai kan seperti biasa tak kenal maka tak sayang nih. Jadi gue Gabriel Rey, buat follower Bang Ferry, salam kenal. Jadi gue udah ada di market itu sejak 2014. Gue pernah cerita di podcast sebelah Timothy juga. Gue masuk Bitcoin itu waktu harga 3-4 juta bang. Gue all in di sana. 2015 kita bikin exchange. Dan terus sampai sekarang saya masih actively trading dan juga mulai exchange, dan juga saya invest in Bitcoin heavily. Jadi kalau ditanya secara fundamental, gue ini investor yang fundamentalis bro. Jadi maksimalis Bitcoin ya. Dulu, sekarang udah. Tapi porto saya masih 95% Bitcoin. Dulu 100% Bitcoin malah. Gue dulu even di thrift ya bro, 4 tahun 5 tahun pertama gue nggak jual apapun. Only Bitcoin. Even Ethereum, nasabah gue minta, Kore tolong Ethereum, gue nggak mau jual. Only Bitcoin. Saking maksimalisnya. Jadi gue benar-benar orang yang dulu sangat maksimalis Bitcoin, tapi kemudian sedikit berubah itu di 2019 ya. Waktu itu ada izin Bapepti dan lain sebagainya. Gue mulai alokasi sedikit 5% itu untuk altcoin bro. Sampai sekarang. Sampai sekarang jadi pertanyaan juga, kenapa Bapepti bukan OJK? Tapi ya segedar lah, itu bab yang lain. Nah, beberapa itu masih ngerasa kayak, wah ini pasti game atensi nih, ini. Enggak semuanya kayak gitu. Itu tuh benar-benar karena permintaan dari market finance ini, bang, lu bisa ngejelasin nggak? Gue bingung itu zero sum game atau enggak? Akhirnya gue buat konten itu. Yang mana konten itu durasinya 9 menit ini nih. Ya gue jelasin secara komprehensif dan holistik. Sayangnya Pak Rey nontonnya klipnya doang. Disitulah diskusinya terjadi. Dan kenapa akhirnya podcast? Ya itu tadi, karena kita harus membiasakan kayak gimana. Beda antara kalau kita nggak ketemu, antara tulisan sama exactly. Beda banget. Sangat jauh berbeda. Semua yang ditulis itu rasanya jahat. Saya pas ketemu orangnya baik banget guys. Jadi gue kan juga punya media Crypto Wave ya namanya. Itu edukasi kripto yang beneran gratis for everyone, data, outlook dan lain sebagainya. Dan di suatu saat waktu gue lagi scroll TikTok, sebenarnya bukan clippernya Crypto Wave ataupun clippernya Thrift. Ada clipper ya logo biru something, ngomongin, ada seseorang yang ngomong, terus langsung di-cut lu bilang, Bitcoin, Anda sedang memainkan Bitcoin is zero sum game. Cut. Gue nggak tahu nih siapa nih, dikirimin gitu. Gue sebel nih, loh Bitcoin kok dibilang zero sum game doang? Dan itu banyak bro, banyak waktu di TikTok itu. Terus akhirnya, kan gue nggak tahu nih sebelumnya, Ferry Irwan ini siapa? Setelah kita bermasalah waktu itu, sehingga kita berbentrok gesekan sedikit, gue akhirnya baru mulai nonton video-video lu ke bawah. Oh ternyata ini. Nah akhirnya gue kan bikin konten tersebut. Nah, tapi kalau dibilang yang sebenarnya bikin gue ke-trigger di awal, itu bukan masalah, karena di podcast Kasih Solusi, yang pertama yang dibilang bukan trading Bitcoin loh. Tapi Bitcoinnya, itu yang bikin gue ke-trigger bro. Karena kalau trading or futures, whatever, cannot say ya. Tapi kalau lu bilang Bitcoinnya, itu yang bikin gue merasa ke-trigger. Entah mungkin gue besar di industri ini, ataupun gue sebagai... Ada sense of belonging. Iya, sense of belonging, dimana dulu itu kan pemerintah menganggap ini sebagai judi gitu loh bro. Dan kita kayak baru kenal sendiri Bro Oscar, Bro William, kan kita berusaha melegalkan ini dengan mengubah sudut pandang pemerintah ya kan, yang which is dulu Bitcoin ini dianggap judi, sekarang
mungkin namanya apa ya bro? Trauma bro. Jadi gua dulu itu sempat dicap bandar judi. Bandar MLM karena jualan Bitcoin. Oh, disamain Indraker. Ya, gitu. Disamain Binomo. Iya, itu yang bikin orang itu mungkin yang baru di cycle ini mereka nggak merasakan apa yang gua rasakan, bro. Gua udah pass through itu di tahun 2016, 17, 18 itu orang selalu ngatain Bitcoin itu judi. Jadi gua itu dulu terkenal jualan MLM, bro. Ya, itu yang harus dibenerin sebenarnya. Mungkin follower harus tahu bahwa zero sum game itu bukan berarti judi ya bro. Iya. Kalau itu gue bisa terima, tapi kadang orang-orang itu beranggapan bahwa zero sum game itu judi. Nah itulah akhirnya kan saya nonton semua konten Pak Rey, berusaha untuk memahami ini kemarahan dari mana ya. Betul. Oh ternyata dari nilai historical gitu. Dan sebenarnya dibanding denial zero sum game-nya, orang harus dikasih tahu zero sum game itu turunan konsep dari opportunity cost yang salah dipahami dan dielaborate sama orang. Opportunity cost itu esensi dasar dari ilmu ekonomi. Soal pilihan hidup kan. Mau sekaya apapun Pak Rey nggak akan ada di dua tempat yang berbeda gitu. Betul. Harus memilih satu gitu. Exactly. Nah itu kan memilih satu min satu nol. Berarti kan ada biaya pengorbanan yang dilakukan. Betul. Nah sebenarnya salah kalau ngomong pure perjudian karena aspek sosial itu salah. Tapi ketika zero sum game kita harus ngebenerin nih definisi zero sum game. Kalau nganggap hal yang disebut zero sum game itu lantas serta-merta disamain kayak judi online, itu keliru gitu. Karena kalau begitu semua hal yang kita lakukan di dunia ini bisa aja dianggap judi. Dianggap judi karena kalau kita lihat dari skup yang lebih lebar ya semua perdagangan, semua transaksi dalam waktu yang singkat itu zero sum game. Betul. Iya ya, kalau kita ngomong agree. hal-hal seperti itu. Jadi makanya harus kita benerin itu bukan term judi, bukan term zero sum game, Iya, tapi pemahamannya itu bukan judi. Iya, nah, itu yang gua butuh sekali, bro. Karena bisa dari konten lu kemarin, gua baca di follower itu dan juga komen-komen ya. Nah, bener kan kata gua, Bitcoin ini judi kan, jangan beli Bitcoin nanti Gabriel tambah kaya. Nah, itu yang keliru. Nah, ini yang mesti betulnya bahwa gue nggak mau stigma Bitcoin itu judi. Nah, jadi makanya ketika ada itu ya, of course trauma masa lalu itu terangkat lagi bro. Istilahnya kan kita dulu udah kena gini kan, terus dibagusin pemerintah, diregulasi, kita udah jadi something yang istilahnya keren lah. Bitcoin sekarang punya Gen Z, punya milenial. Tiba-tiba stigmanya muncul lagi, ini zero sum game yang artinya judi, padahal ini bukan judi. Nah mungkin itu bro yang bikin reaksi itu. Makanya gue juga harus meluruskan sebenarnya bukan hal yang harus, gue mungkin dengan Pak Rey ini punya perbedaan di satu hal kesamaan ya, gue nge-hold Bitcoin udah lama juga dan itu akhirnya gue bilang karena mau nggak mau ya, karena ada dalam case kayak gini harus gue omongin supaya nggak ada salah. Cuman yang di sini kalau gue punya pemahaman kenapa dari dulu nggak pernah gue educate, gue pun kalau ngomongin Bitcoin ngomongin makronya, nggak pernah soal marketnya. Jadi dampaknya gimana ya, soal BlackRock kemarin juga udah tak jelasin store value-nya apa, kenapa orang shifting ke sini, kenapa the Fed turun segini, itu kan sudah berpengaruh. Nah sebenarnya kalau untuk kata Pak Rey ini kan tadi orang masuk dia tambah kaya. Kalau lu masuknya itu 1 triliun US dollar baru. Iya. Nah, segitu market cap-nya udah segitu besarnya. Jadi kompleksitas yang ada dalam market itu udah segitu besarnya sehingga tadi kayak kata Pak Rey itu sendiri gitu loh. Yang gue bahas di video itu juga bukan production-nya yang salah, tapi gue dengan segala kehusnuzon ya, prasangka baik. Ini orang pasti slip tang gue. Karena dia bilang cost di situ. Cost itu nggak bisa. Harusnya proses production atau the whole ecosystem. The whole ecosystem, correct. Itu sih, itu yang perlu kita luruskan supaya supaya kan nggak mungkin lah. Gue udah bilang bahkan nuklir pun itu nggak bisa bunuh Bitcoin gitu. Exactly. Benar-benar kayak kecoa. Ini juga berarti supaya teman-teman tahu ya, Bro Ferry ini ternyata holder Bitcoin dari 2012, yang which is artinya dia orang kaya kan? Kebetulan karena dulu jadi bukan no Bitcoiners, karena kemarin ketika lu bikin konten, semua ini menyangka lu no coiners bro bahasa kita, tapi ternyata lu udah hold Bitcoin lebih lama dari gua berarti kan? Jadi ini ya udahlah gue ceritain sedikit ya bang. Dan sempat gue storyin juga tahun Bitcoin naik itu kan dibuat 2008 2009 mulai orang tahu populer, dan di era-era itu sampai 2012-an gue kan internet freak ya. Gue internet freak, gue pemain Dota 2 pertama nih di Indonesia nih. Jadi kita main itu
Dota 2 beta waktu itu dapatnya dari invitation key dan semua transaksi pokoknya online. Terus gue jaga warnet di tempat teman gue. OP warnet ya? OP warnet, dan jangan salah judi online itu udah dari zaman Udah ada dari dulu? Udah dari zaman situ. Cuman gue nggak tertarik di situ. Nah ada teman gue namanya Adi Saputra ini begitu bersemangat ngejelasin white paper Satoshi. Nah dari situ kita bahas berhari-hari white paper yang 8 lembar, 9 lembar itu kan. Ini kemana ya arahnya? Dan karena kita sama-sama anak stan nih, kita ngelihat sama-sama sepakat, kita melihat ini nggak bakal jadi pengganti mata uang, ini bakal jadi komoditas. Betul. Dan once ini terjadi, meledak. Yes. Pasti meledak. Pasti. Nah, biasa mahasiswa udah ngomong yang benar, setelah itu di Kaskus naik tweet manusia kadal gitu. Konspirasi manusia, lu pernah dengar gak sih? Zuckerberg ternyata manusia kadal. Oh, kita ngomong manusia kadal lagi. Nah, sejak saya itu waktu itu kan kita pakai transaksi itu untuk kalau nggak salah game. Ya adalah satu perusahaan game di Indonesia yang emang lu kalau mau beli item ini harus pakai Bitcoin. Jadi ada dua waktu itu, Bitcoin sama ini key-nya Dota. Jadi key-nya Dota itu dijual beli jadi in exchange. Gua pemain Dota 2 juga. Oh iya, pasti ngerti, di awal-awal itu ngerasain lah. Nah, gua juara nasional Dota nomor 3 waktu gua. Zaman itu. Gua gamers juga, Bro. Nah, mungkin Bang Rey paham lah, karena kita kan seumuran lah ya, 34 sama-sama. Di era itu internet kan masih barang yang tidak banyak orang tahu gitu. Nah, setelah itu ya udah di hold terus ya. Gua kira proyeksinya kayak gini, petanya kayak gini, naiknya kayak gini, compoundingnya gila-gilaan. Oh, halving 4 tahun, potong setengah segala macam. Ngapain gue tahan sampai akhirnya gue juga agak heran kalau ada orang yang ngomong dia bukan holder, berarti dia nggak nonton konten gue. Karena waktu tahun 2021 tuh gue udah bilang. Lu udah bikin konten Bitcoin? Gue bilang kayak gini, November 2021 itu perkisaran 68.000 sampai 70.000 tuh bisa ATH nih di sini gitu. Cenayang juga guys. Gini. Ternyata beneran. Nah, di situ pelepasan pertama. Dan yang kayak diomongin di podcast Timothy itu waktu itu kan lagi down banget, lagi bearish banget kan. Jadi yang gue bilang di podcast Timothy itu kita ngobrol sampai pagi di Gading itu. Karena gue nggak pelaku market, maksudnya gue nggak pelaku industri gitu. Gue tanya usulan Timothy ini, yakin lu namanya? Timothy ngasih langsung tuh jabaran proyeksinya ini, gue challenge ini, akhirnya anjing bener juga ya gitu, gue masuk gitu. Itu sebenarnya cuman kenapa nggak pernah gue kontenin, mungkin karena habit manusia, behavior society kita juga ya, karena memang bukan itu yang berusaha gue tunjukin. Karena gue ngerasa this game not for everyone. Itu pelaku gue sebagai orang yang ada di market, tapi kan orang di industri berbeda tentu melihatnya. Berarti kalau dibilang lu bisa beli Ferrari ya harusnya. Kalau lu bisa ikut klub car gue, kita morning run. Kalau sekarang nggak, gue baru banyak habis duit bangun gedung di Jakarta Selatan. Jadi benar-benar. Apalagi nih, oh masih kurang nih duitnya. Jual ginjal kah? Kita collab deh, apa yang kita bisa bantu. Nah, kemudian yang bahas masalah mining, Bro. Kan of course yang mining kalau cost kita bilang negatif sum kan. Iya. Nah, tapi kan the whole proses ini bukan negatif. Iya. Berarti proses mining ini kan untuk membangun trust ya istilahnya. Nah, makanya waktu di konten itu gue bilang, yang lu retweet di masalah CZ itu. Metal flow. Iya, itu kan yang gue jelasin di konten gue. Iya. Jadi memang kompleksitas itu akhirnya melahirkan yang namanya ya bisa potensi untuk potensi sub justru dengan nilai added value yang bertambah di variabel yang lain kan. Misalnya kayak ya sesimpel lah kita pakai bahasa bayi lah. Adanya media yang ngebicarain Bitcoin. Berarti kan added value, 0 tambah 1 nih. Satu yang nggak gua trading sama lu. Media membicarakan. Media dapat endorse, akhirnya naik semua. Itu ada sih gitu. Nah, masalahnya adalah kita tuh perlu clarify nih, orang yang sebenarnya tujuan dari konten gue di situ adalah orang yang ngomong zero sum game itu pun nggak salah sebenarnya. Tapi konteks itu tadi, konteks orang Indonesia itu yang ngeklik. Akhirnya itu yang ngebuyarin orang soal realitas. Nah, padahal yang dibilang di podcast pertama itu bukan trading Bitcoinnya, Bitcoinnya yang itu, dibilang zero sum. Akhirnya lu ke-trigger. Nah, itu yang gua ke-trigger, Bro. Karena kalau dibilang Bitcoinnya, gua sangat ke-trigger banget karena the whole ecosystem kan ini positif sum gitu loh. Ya, emang Pak Dery inilah sumber masalah Pak Dery. Anda tidak memberi solusi. Si Dery lagi ya, Pak Haji. Tapi santai lah ya Pak Dery. Ya, teman kita juga kan. Juga dia nggak akan, ini nyerang gua. Nggak akan nyerang ya.
Terus juga kan sebagai juga dibahas di konten waktu podcastnya Pak Haji itu kan gua kan juga bahas nih bro kan 3 poin kan ada proses produksi lah mining itu, kemudian ada utilitasnya as a cross border payment itu kan udah nggak bisa dibantah kan. Iya. Kayak tadi gua post di story gua ada nasabah Thrift, dia terima session dokter psikologis gitu, dia terima pembayaran dari kliennya di luar negeri pakai Bitcoin sekarang bro. Yang which is ini kan nggak ada di tempat lain bro. Lu bisa transfer ke orang lain instan tanpa pihak ketiga, biayanya murah. Ini apakah disebut zero sum kan juga enggak juga kan? Iya, Western Union lambat kan lu pakai itu. Ini kan ada utilitasnya. Kemudian ketiga juga kan ya kita semua tahu lah it's store of value. Ya, nah, kenapa waktu di video itu cuma itu yang di-cut bro? Kenapa enggak tiga-tiganya? Pak Dery, Anda dengar itu? Dan juga kan sekarang ini bukan cuma sebagai remittance ya, Bitcoin juga sudah sebagai currency bro di beberapa negara yang keuangannya nggak stabil, kayak di Afrika sono ada, kemudian El Salvador kan udah Venezuela, di El Salvador itu adopt resmi, tapi ya itu karena di Amerika Latin itu kan makronya lagi kacau. Betul. Ya. Jadi kayak di Argentina atau apa, dan kalau lu ada di situ dan lu punya duit ya bodoh aja kalau lu nggak store ke situ. Karena kan lu perlu sistem yang borderless yang deregulate kan. Betul. Nah ini sebenarnya menarik nih bang soal Bitcoin, karena konsep Bitcoin itu sendiri itu pertamanya anti status quo kan. Betul. Lu ada fiat, ada bank sentral gitu. Kayak gimana nih deregulate, kayak gimana orang nggak perlu lagi ada orang yang kontrol gitu. Semuanya fair, blockchain itu fair. Blockchain itu fair, semuanya tercatat dan semuanya resmi. Nah itulah yang diharapkan Satoshi waktu itu. Tapi ya proyeksi yang Satoshi buat di white papernya. Nah, yang Satoshi mungkin tidak perkirakan. Satoshi ini nggak tahu orang atau kelompok. Betul. Ya. Ternyata arahnya itu bukan sebagai currency, karena dalam white paper itu mereka ngedebak ini currency yang bakal hancur. Yes. Itulah yang sering dibandingin sama dolar kan. Jadi kayak orang-orang yang itu yang gue juga kritik adalah pelaku finance ini terapan hebat banget. Masalah kalian udah proving banget nih, kalian bisa nih gain added value dari sini dan segala macam. Cuman kadang backbone, karena kan orang berasal dari bidang ilmu yang beda-beda ya. Backbone pendidikan ilmu ekonomi formalnya itu nggak ada. Jadi kadang kesalahannya itu bukan kesalahan pikir bang, kesalahan mention. Oke. Jadi misalnya ada yang masih ngebandingin narasi Bitcoin dengan dolar. Yes. Wah dulu tuh ada satu akun, aku nggak perlu nyebut lah namanya. Ada akun Bitcoin kriptoannya juga dengan sangat percaya diri tahun 2023-2024. Dolar akan hancur. Nah, itu udah nggak bisa nih, udah beda nih. Ekonomi itu berkembang terus, udah lain nih bentuknya. Ini udah nggak bisa lu komparasikan lagi dengan apa ya namanya, bahasa gampangnya, dengan kurs, dengan mata uang, dengan currency gitu. Ini udah jalan barengan nih. Memang saling mempengaruhi, tapi bukan the others gitu, bukan karena currency naik nanti Bitcoin mati, ini nggak kayak gitu lagi gitu. Lebih kompleks dari situ. Itu yang sampai sekarang tuh gue masih jadi devil advocate di dunia itu. Gitu. Kayak karena gue nggak punya apa ya, kayak lu kan punya sense of belongingnya di situ ya, karena lu emang berjuang di situ, lu punya bisnisnya juga di situ. Betul. Karena gue ngerasa gue netral banget di sini nih. Ya. Jadi kadang ada orang yang anti Bitcoin tuh kecewa. Gue bikin konten waktu itu, gue bikin Bitcoin tuh kayak kecoa. Itu tahun lalu. Tahun lalu ya. Tapi kalau dibilang secara the whole ecosystem, ini apakah profitable, bro? Kalau lu lihat secara ini, karena ini gue ngomong ya dari based on data ya. Dengan harga sekarang itu semua miner untung, bro. Jadi istilahnya kalau di data matrix kan ada biaya miner proses produksinya ini lah. Nah ini dengan harga sekarang, semua miner itu diuntungkan. Terus kemudian kemarin juga ada chart ya, menunjukkan bahwa 99% orang yang pegang Bitcoin saat ini posisinya positif semua. Nah apakah dengan posisi ini masih bisa dibilang sesuatu yang jelek bro? Kalau untuk diri gue sendiri ya bang ya tentu gue cuma bisa ngomong mewakilkan diri gue sendiri. Ya menguntungkan lah. Sangat menguntungkan kan kalau dihitung market cap-nya dari 2008 sampai sekarang orang gila yang bilang negatif. Itu yang market trust. Tapi kan kita harus ingat juga Bitcoin itu muncul itu kan dari trust-nya. Ini beda dengan konsep ekonomi. Konsep ekonomi digital itu kan merubah ilmu ekonomi secara keseluruhan ya. Betul. Pembentuk nilai itu akhirnya muncul dari hal-hal seperti ini. Trust the project, supply and demand, supply-nya tetap, demand-nya berubah-ubah. Jadi kan harga itu dibentuk dari situ. Kayak mungkin
Ya selama orang masih ngerasa dia perlu instrumen lain yang bisa ngasih dia sekuritas, dia mana dengan ekonomi sangat-sangat fragile ini dan sangat-sangat volatile ini, jadi ya wajar memberikan keuntungan karena jaminan-jaminan itu kan ada. Kalau kita lihat yang kemarin postingan lu kan yang 9 menit itu gue lihat ada meta call flow-nya kan, di mana nilai sebuah jaringan kan berbanding lurus dengan penggunanya kan, yes, di kuadrat. Nah, istilahnya semua itu kan about trust. Contoh bro, Malaka Project kalau nggak ada Bro Ferry, valuasinya nggak akan tinggi. Betul. Karena orang melihat ini ada Bro Ferry di dalamnya, ya kan. Jadi kalau misal Bro Ferry nggak ada nih, belum tentu valuasi Malaka Project setinggi ini. Iya. Karena kenapa? Itu udah ada trust-nya kan. Nah, itu juga sama yang terjadi di Bitcoin, bro. Karena ambil kata lah, kita semua kan di Bitcoin ini ada orang-orang yang istilahnya udah put the trust in Bitcoin. Dan itu kan terus bertambah nih, bro. Nah, yang gua kemarin rada menggelitik nih, bro, masalah fiat in dan fiat out-nya. Ini masih lanjut dengan ini narasi gua ya, bro. Iya. Ini mungkin gue kalau salah tolong dibetulkan. Gue melihat dari sisi seorang investor ya, bro. Lu kan Keynesian ya, lu kan Keynesian. Jadi lu kan bilang waktu di video itu bahwa Bitcoin kalau fiat in fiat out maka Bitcoin nggak akan naik kan. Ya. Kalau gue melihat dari sisi seorang investor, bro, harusnya market cap Bitcoin itu dihitung dari supply yang beredar, supply yang tersedia dikali harga terakhir. Contoh, kasih gampang. Misal di sebuah komplek perumahan Pondok Indah nih, bro. Ada 20 rumah. Lalu satu rumah laku 10 miliar. Maka rumah-rumah sebelahnya kira-kira harganya bakal sama nggak? Ya, mengikuti kan. Apakah semua rumah ini kemudian harus dibeli oleh semua orang? Enggak kan. Justru dari satu transaksi itu, the whole ecosystem terbentuk. Market value. Market value-nya, yes. Nah, itu yang menurut gua nggak harus ada fiat in masuk untuk Bitcoin ini berlanjut gitu. Karena last transaksi aja itu kan mempengaruhi seluruh nilai market cap ini. Menurut lu gimana, bro? Ya. Ini menarik kan? Menarik. Jadi gua ini sudut pandang seorang investor, benar kan? Dan justru pertanyaan lu malah menajamkan argumen selanjutnya. Gitu. Kan kita harus beda ini, Bang. Dan ini sangat masuk akal ya, karena kan penggunaan istilah diksi kadang orang kan susah untuk memahami ini kayak gimana, ini kayak gimana. Antara market value sama nilai itu kan berbeda. Sama harga berbeda kan. Nah, untuk penjelasan market value itu bisa masuk, tapi untuk pembentuk nilai, misalnya kayak gini. Pembentuk nilai dari saham. Ya, saham itu bisa terbentuk nilai ekonominya ketika transaksi nih, kayak gimana orang di bursa. Seberapa banyak yang masuk, ya kan? Tapi saham itu juga bisa terbentuk nilainya ketika orang berpikir dividen ke depannya. Kalau perusahaannya stable, dia bisa kasih nilai, oh segini nih, gue bakal dapat keuntungan segini, ya kan? Nah, kalau di emas misalnya, terbentuk ya balik lagi, supply and demand itu selalu membentuk nilai. Dan trust. Iya, kalau kita gini, trust itu variabel yang lain membentuk nilai. Jadi supply demand itu selalu jadi faktor paling penentu nih. Nah, sama kayak orang ke emas. Kalau misalnya saham tadi ada trustnya ada trust, ada supply and demand, ada utility gitu kan. Nah, kalau ke emas, orang bilang emas nih selain masalah tradingnya naik atau turun, pada akhirnya ketika turun orang ngelihat ada satu added value lain bisa digunakan sebagai perhiasan. Nah, Bitcoin ketika nggak ada uang masuk di situ, maka Bitcoin just a Bitcoin. Nah, nilai harganya itu sangat bergantung. Abang ada di industrinya, abang di exchange-nya, abang pasti tahu. Berapa uang yang masuk di situ, itulah yang menentukan harga Bitcoin ketika lu mau jual. Itu pembentuk harga namanya. Oh, lu lebih arah ke pembentukan harga. Iya, Bitcoin itu nggak akan punya harga kalau nggak dihargai. Nah, setuju. Jadi berbeda gitu. Jadi bukan maksudnya ketika lu bilang fiat in fiat out itu bukan berarti Bitcoin nggak bisa naik kalau nggak ada uang baru atau gimana? Iya, justru kayak gitu. Justru kayak kalau kita mau naikin Bitcoin misalnya dari 20.000 ke 25.000 tuh harganya. 25.000 ini nggak akan kecapai cuman dari narasi media. Betul. Atau nggak akan kecapai cuman dari satu orang bilang dia mau beli. Tapi ini akan kecapai ketika sudah ada pembentuk harga yang baru. Pembentuk harga ditentukan sama uang. Nah, secara dan itu nggak salah sebenarnya. Karena
Tapi yang harus orang lihat bigger picture adalah kenapa orang masih bisa masukin fresh demand ke Bitcoin adalah karena kepercayaan pada trust-nya instrumen. itu, betul. Iya. Everything is about trust. Iya. Seperti tadi kan gue bilang kan, what is Malaka Project without Broveri? Betul. Kalau misal kita cuma ngitung biaya produksi movie-nya aja, Iya. value Malaka nggak bisa tinggi. Tapi karena ada Broveri yang pintar ya, jadi value-nya goes up. Jadi trust itu yang bikin Bitcoin will not going to zero. Iya, karena gini, karena satu-satunya instrumen selain instrumen yang udah eksis dalam puluhan tahun nih, yang bisa jadi alternatif terbaik karena tidak adanya regulator. Jadi nggak akan mati. Kalau makanya aku berkali-kali bilang bahkan jauh sebelum ini, kalau ada satu instrumen yang nggak akan mati, ini dia karena semua orang butuh alternatif. Dan semua orang yang pegang duit nih. Pasti akan melihat hal seperti itu gitu loh. Dan makanya kalau orang bilang Bitcoin pasti mati, ya belum ada tanda-tandanya. Tapi orang melihat itu ya, kemarin gue baca komen-komen ya bro, orang itu beranggapan bahwa kalau nggak ada fiat in masuk, maka Bitcoin nggak bisa naik. Iya. Nah, sedangkan kalau kita melihat kan dari sisi market cap-nya bro, kayak tadi ya, one transaction itu kan mempengaruhi satu ekosistem, iya. Satu market cap-nya lah istilahnya. Nah, apakah itu nggak cukup, bro? Menurut pandangan? Iya, menurut pandangan ya, nggak cukup. Nggak cukup. Karena trust itu harus ada manifestonya kan. Iya. Bentuk wujud materialnya. Iya. Itu bisa dibilang ini trust adalah proyeksinya, bentuknya apa? Bentuknya ya itu fresh demand. Jadi aku tuh ngomong benar-benar di luar subjektivitas angka by angka. Oke. Sesuatu itu punya nilai kalau diangkakan. Jadi nggak boleh linear ya. Iya. Ada beberapa faktor. Orang soalnya ngeklip video itu langsung bilang, oh ya itu tadi bro, lu kalau beli Bitcoin, Gabriel sama Timothy tambah kaya. Enggak. Bisa kalau lu beli satu. Iya, karena apa? Karena market cap-nya sudah sebesar itu, trust-nya udah sebesar itu. Itu bisa berlaku juga kalau misalnya dia omongin ini koin baru project ini. Oh iya, kalau altcoin kita cannot say bro. Kita nggak ngomong kriptonya, kita ngomong Bitcoin-nya. Betul. Jadi mungkin kalau ngomong matematika kan kita harus jelas ya. Betul. Mungkin bisa bikin Ray sama Timothy tambah kaya, tapi 0,0. Iya. Nah gitu. Itu ya guys. Ya itu kalau lu masukin 1M. Nah 0,0001. Saking gedenya ini. Saking gedenya, betul. Gitu sih bang. Nah gue tuh menarik nih karena kan gue juga butuh tahu lu di luar Bitcoin itu sendiri ya, lu di luar kripto itu sendiri dan sebenarnya dari apa yang lu tunjukin dan apa yang gue percaya juga kan uang itu udah selesai buat lu tuh. Ya. Apa yang sebenarnya dan kenapa lu begitu punya keinginan untuk apa ya? Tadi yang kayak edukasi atau keinginan untuk orang-orang stigma industri ini betul ya. Karena gua itu kayak tadi udah bilang bro, gua mau ketika nanti gua nggak ada, misalnya gua udah retire nih, suatu saat kan lu pasti juga pensiun kan bro, ada legasinya. Ini yang nggak bisa dibeli dengan uang. Dulu ya bro, waktu kita belum sekaya ini ya bro ya, kan kita mengejar. Bapak yang kaya. Bisa aja dia older Bitcoin lebih lama dari gua loh. Kita mengejar uang, betul kan? Kita mengejar uang, kita berusaha pengen punya 100 miliar, pengen punya 1T, kemudian punya 1T, punya sekian T. Tapi ketika kita sudah achieve di sana, ini jadi kosong. Apa berikutnya? Akhirnya gue mau bikin sebuah legacy, makanya gue bikin waktu itu sama partner gue Goldwyn, namanya Crypto Wave. Itu media edukasi kripto yang beneran gratis. Jadi supaya apa? Indonesia ini nanti gua maunya jadi the Bitcoin Center of Southeast Asia. Karena secara regulasi kita ini memimpin banget bro. Even compare to Malaysia, compare to Singapura. Populasi banyak juga. Populasi banyak. Terus secara jumlah pengguna kita juga yang paling banyak di Southeast Asia. Jadi gua mau nanti ini semakin didorong supaya apa? Di Southeast Asia ini, Bitcoin Centernya gua nggak mau Singapura, gua mau di Indonesia bro. Sedikit fanatik sedikit. Karena begitu how I fall in love with Bitcoin dan industri ini, bro. Tapi industri ini kan berkembang terus. Gue besok itu ada jadi speaker di Bandung, ada forum Bitcoin katanya yang kayak. Oh iya ada. Iya, itu kemarin orangnya juga ngomong panjang lebar minta tolong gitu ya, untuk ngomong dan let's go lah dulu. Karena kan emang industrinya dan pelakunya juga punya kecintaan yang sama. Betul. Jadi again it's not about money again, bro. Kalau mungkin orang lihatnya naif ya, tapi ketika lu sudah ada di level itu, legacy itu sangat penting, iya nggak, bro?
Karena gue melihat hal seperti itu sih. Kenapa Bitcoin itu jadi sesuatu yang gue put the trust ya. Karena balik lagi, ini mungkin jadi bridging bang. Kenapa setelah diskusi sama lu, gue langsung lompat ke hal yang kayak kutub utara, kutub selatan. Dua orang yang nggak akan bertemu, dua kelompok yang nggak akan bertemu nih. Ya kan kelompok lu, Timothy, lu tahu kan yang gue define kelompok itu apa gitu. Orang-orang super kaya ini sama. Jadi sebenarnya kan Satoshi itu punya pemikiran deregulasi itu atau sistem yang tidak ada penguasanya. Sistem yang egaliter itu adalah semangat leftis atau semangat sosialis yang dibikin sama Marx gitu. Dan juga sedikit pembetulan, Bang. Kemarin itu ketika lu bikin konten itu banyak orang trade fee, Bang, bilang Bitcoin itu bukan perusahaan, jadi nggak bisa divaluasi secara seperti saham. Iya. Nah, ini sudut pandang gue ya, kalau salah mohon dibetulkan. Gue melihatnya seperti ini, Bitcoin ini kan, ini Bitcoin di tengah. Terus kemudian ini ada berbagai macam ekosistem di sekitarnya. Contoh miner, kemudian ada exchange seperti Thrift, ya kan. Kemudian ada bursa, ada kustodian. Contoh kayak kemarin di Indonesia kan ada bursa kripto yang melakukan IPO, akhirnya mereka punya saham, punya dividen, punya cash flow, yang which is ini ada karena Bitcoin ada. Nah, apakah dengan ini bisa dibilang Bitcoin masih nggak bisa divaluasi seperti sebuah perusahaan? Nah, ini masuknya menarik nih, Bang. Betul nggak, Bro? Karena orang kemarin ketika lu post konten itu, si orang-orang terfi langsung ikutan nimbrung, Bro. Ikutan nimbrung bahwa Bitcoin ini bukan sebuah perusahaan. Padahal gue melihat ekosistem ini terbentuk. Nah, contoh ketika exchange seperti Thrift, ini kan juga ada karena Bitcoin. Nah, ketika ada orang bertransaksi, Thrift membuka lapangan pekerjaan, bursa membuka lapangan pekerjaan, juga influencer-influencer kripto, kemudian kelas-kelas kripto, itu kan membuka lapangan pekerjaan, kita setor pajak ke negara. Terus ada juga yang kayak tadi kan Coinbase di luar juga sudah IPO, mereka keluar saham, bayar dividen, bayar pajak, yang which is harusnya kan bisa divaluasi walaupun Bitcoin-nya sendiri bukan perusahaan. Ini kan istilahnya mengikut di sekitarnya. Okay. Menurut lu gimana, Bro? Nih gue jelasin jadi mungkin agak panjang. Tapi aman, Bro. Ini juga menjawab kenapa dari pembahasan Bitcoin gue langsung lompat ke pembahasan filsafat yang gue bilang berbeda spektrum sekali gitu. Maksudnya gue punya hipotesis pelaku kayak Bang Ray ini atau Timothy segala macam itu nggak terpapar tuh yang namanya das kapital, nggak terpapar tuh konsep Marxis seperti apa, kiri kanan ideologi spektrum nggak ngerti. Kebanyakan seperti itu. Kalaupun ngerti ya dasar yang ada di semua ini internet. Sedangkan mereka itu bisa paham banget, tapi nggak tahu how the market works. Iya. Gue kebetulan gue punya kesempatan untuk mendalami dua hal tersebut secara bersamaan dan linear gitu. Karena gue terlalu banyak anggurnya. Ya itulah money by free time ya. Money by freedom. Jadi di tahun 2008-2009 itu konsep Bitcoin, konsep blockchain, yang semua hal yang kita kenal sekarang itu berbarengan dengan naiknya neo-Marxis di US, left wing, right wing itu juga beda-beda ya. Jadi mereka nilai lah, kayak mereka ngelihat mereka orang-orang pertama yang ngeproyeksi, oh ternyata konsep Marx itu punya konsep gini, Bang. Dunia itu setelah feudalism, kapitalism, sosialism, komunism. Tapi yang Marx tidak perkirakan adalah kapitalism itu berkembang dan adapt sehingga dia nggak bisa mati. Akhirnya keluarlah yang namanya welfare state, keluarlah semua bentuk-bentuk hal seperti ini, dan Marx nggak berpikir bahwa ekonomi digital akan jadi seperti ini. Walaupun pengikutnya akan melakukan cocok logi gitu ya. Tapi sebenarnya sampai akhirnya sistem blockchain dan Bitcoin ini lahir. Oh ternyata bisa sistem skala internasional dibuat tanpa penguasa. Yang diinginkan oleh Karl Marx adalah ada satu sistem, dia waktu itu negara atau wilayah teritori gitu, yang mana semua sistem ini berjalan tanpa ada presiden, yang dipikirkan tanpa ada presiden, raja atau segala macam. Jadi semuanya itu egaliter. Dan satu-satunya ide itu muncul lahir dari blockchain sistem ini. Nah, kayak gimana gue nge-connectin misalnya katakan orang kayak lu kan, Ray misalnya, atau orang kayak Timothy Ronald yang ada di market dengan para filsuf kayak Martin Surajaya misalnya, atau Dea Anugrah, atau apa? Nggak bisa nyambung. Akan susah sekali. Karena dua bidang berbeda, dua perspektif berbeda yang sebenarnya sangat-sangat dekat. Gitu. Karena lu punya loh model gimana lu bisa melahirkan sistem egaliter yang luar biasa sekali, yang mana fair and square. Nggak bisa. Ya lu
finance itu kan dunia paling gelap asal teman-teman tahu ya. Kita nggak bisa ngejelasin banyak hal, tapi once itu diregulasi sama government atau diregulasi sama bank sentral, lu akan banyak sekali bailout, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ini nggak perlu diselamatin. Nah, tapi we cannot say. Iya. Tapi di Bitcoin, di blockchain, lu nggak bisa ngelakuin hal-hal seperti itu. Betul. Nah, itulah kenapa lompatan itu terjadi gitu. Setelah nggak ada satu hari setelah diskusi sama lu selesai, gue kan langsung oke, jadi ya itu udah gue sebut juga di podcast sebelumnya. Jadi waktu itu gue bilang ke Dea Anugrah, gue bakal bahas ini, terus gue bakal bahas ini. Podcast dengan Timothy, gue bakal nyelipin ini di setiap momen. Jadi setelah itu gue udah dinarasi ya berarti ya? Iya, nggak mungkin serapi itu kalau gue nggak nulis. Karena gue diseleksikan, jadi nggak gue tulis, ini part yang harus gue keluarin. Akhirnya gue potong sendiri, bener-bener gue potong sendiri. Ada clipper yang naikin, gue up, wah potong 2 hari belum naik. Tau nggak yang gue lakuin? Gue iklanin. Lu sampai iklanin sendiri? Jadi nggak mau semua audiens di market crypto itu di dalam waktu yang dekat, mereka terpapar filsuf itu ya. Filsuf. Dan mereka yang ada di dunia filsafat itu terpapar blockchain system itu seperti apa? No one can do that. This is smart, makanya dia dibilang El Professor. Tapi gue makasih sama lu Bang, karena obrolan kita yang waktu itu juga nge-trigger gue satu hal ya. Satu hal soalnya lu bilang, ini kalau penonton kita gimana kita kontrol gitu kan. Betul. Yang mana sebenarnya, oh iya juga ya. Dan gue ngerasa nggak bisa memang lu ngomong, lu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi ada satu hal sih, yang bisa jadi penyakit banget kalau dia udah terlalu trust sama kita, udah terlalu percaya sama kita. Jadi dia nggak punya second level of thinking. Iya, dia udah dikultuskan kan. Ini sangat bahaya sekali, betul. I agree, totally agree. Karena gue juga waktu ini bilang ya, waktu podcast sama Bro Angga, ketika kita misalnya memberikan market fundamental atau sebuah analisa, lu nggak boleh telan ini mentah-mentah, Bro. Bisa aja seorang Gabriel kan bisa aja salah kan. Dalam misalnya gue prediksi market, walaupun majority masih benar sampai sekarang. Mungkin win rate mungkin 90% something lah. Tapi lucu Bro, karena ketika gue bikin ini ya, banyak even dalam dunia crypto bros itu nyerang gue Bro. Gue kemarin waktu 108 itu semua bilang, oh ini selesai Bitcoin run. Gue itu satu-satunya orang yang bilang Bitcoin akan terus continue to the top, ngelewati previous all time high. Terbukti. Gue diserang mati-matian Bu sama semua influencer. Tapi karena ini berhubung masalah harga, nggak mempengaruhi sigma, ya gue diam aja. Kalau dia bilang Bitcoin judi, mungkin aku ke-trigger Bro. Tapi masalah harga, ya udah silakan. Nanti kita buktikan. Dan ternyata gue bener kan. You follow the one yang sudah mengaruhi market kan bercycle-cycle. Nah, jadi tapi bisa jadi suatu saat mungkin ya kecil kemungkinan gue bisa salah juga dalam prediksi harga. Dan itu orang harus punya second level of thinking. Iya. Nah, ini yang mungkin karena lu masukkan keputusan lu. Betul. Lu masukkan keputusan lu sendiri, lu yang klik sendiri. Kan? Iya. Lu yang betul, nggak boleh menyalahkan seorang Gabriel ya gitu loh, bahwa sebagus apapun pengalaman gua, sebagus apapun analis fundamental gua, yang which is so far masih akurat, tapi sometime in the future kan who knows. Lu bisa aja nggak akurat. Ya, bisa aja tiba-tiba ada sesuatu black swan event yang terjadi kan Bro, kita nggak bisa tahu. Tiba-tiba kayak kemarin Suriah diserang sama Israel. Iya. Siapa yang bisa prediksi itu? Iya makanya semua prediksi itu tetap aja seakurat apapun namanya prediksi, dan nggak ada tuh bisa ngehilangin resiko kalau itu nggak terjadi. Ya siapa kita bilang Bluri misalnya, Bluri juga pernah salah. Betul. Dan beberapa kali juga salah. Tapi kesalahan inilah yang akhirnya bikin dia jadi the new person yang lebih teliti lagi kan. Betul. Kalau kita nggak pernah salah dan kalah gitu, kita dari mana belajar? Yang agak mengganggu gue sedikit, awalnya kan lucu-lucuan, wah winner mana-mana. Tapi sebenarnya kalau gue pikir dalam hidup gue salah tuh berkali-kali, dan gue kalah berkali-kali. Iya maksud gue, wah ini juga gue dari situ Bang, dari entah kenapa hegemoni setelah diskusi kita itu kan gede banget, wah gue dianggap untouchable. Ya. Dan itu win rate 100%. Iya, dan itu awalnya yang lucu banget kayak anime gue. Iya. Oh ini nggak bisa nih dibiarin, nanti apapun yang gue katakan itu udah jadi sebuah kultus. Iya. Dan dari situ gue dari diskusi sama lu itu akhirnya gue sadar, dan kultus ini nggak akan bisa diberantas oleh orang lain selain gue sendiri. Oke. Salut lu berani push itu Bro. Karena kadang orang kalau sudah di situ ya di atas angin Bro. Betul nggak?
dari gue pelajarin tuh termasuk semua komen-komennya antara beef ya, kayak sebut aja beef antara kita ya. Itu gue jadi bahan penelitian. Apa sih yang bikin orang suka? Apa sih yang bikin orang ngedukung gitu? Oh ya, konsistensi tidak melakukan at home misalnya. Nah, lu kan kenanya dianggap melakukan at home atau fans. Ini harus gue lakuin. Karena lu udah merasa juga ya waktu itu. Iya. Dan kalau misalnya setelah gue lakuin mereka masih kayak gini, nggak ngekritik gue, nggak nyalahin gue atau nggak minta, wah udah kacau ini. Jadi gue mau buktiin, dan ternyata syukurnya nggak kayak gitu. Jadi gue udah bisa deh. Jadi makanya gue bilang lagi, sekalian deh kita ngobrolin soal semua hal ini, dan itu jasanya gede banget buat gue, Bang. Thank you so much. Gue juga thank you, bro. Akhirnya kan kalau tak kenal maka tak sayang. Dari situ gue tahu seorang Ferry ini siapa gitu kan. Gue sebelumnya karena nggak tahu, bro, karena gue kan cuma ngeliat klip-klip yang logo biru itu, terus kemudian gue ke-trigger, baru saat kita chat, gue nontonin podcast oke, ini Mas Akal ini harusnya make sense, ini orang pinter. IQ lu berapa, bro? 100? Iya, 145 terakhir. Tinggi lah, bro. Tinggi. Tapi ya itu gue aja waktu tes cuma 130 something lah, I forget, mungkin 3-4 tahun yang lalu. Oh, masih tes. Itu gue SD, Bang. Jadi sekarang mungkin 96, gue nggak tahu lah. Oh, mungkin lah. Gue dulu sebelum seterkenal sekarang ya, gue bikin full edukasi, bro. Oke. Tapi nggak digubris, bro. Kalau orang itu selalu menyangka gue itu ketika ngepost mobil itu flexing, padahal itu hobi gue, bro. Passion gue. Gue kan pernah cerita ya, di podcast sebelah juga. Gue dulu kan pengen buka showroom mobil, bro. Ya kan. Kemudian gagal. Akhirnya hasrat ini nggak bisa tertumpahkan, bro. Karena gue tadi kan sempat cerita ke lu background gue, bahkan waktu gue dirikan Exchange, gue tuh dicoret dari surat warisan bapak gue gitu loh. Gue disuruh, bapak gue kan memang dari pengusaha real estate, tadi gue bilang, mama gue di retail. Mereka istilahnya kan old money gitu kan. Gue ketika bikin Exchange, apa ini bahasa Jawanya kan, apa ini gitu loh. Gue kan waktu itu disuruh kasih pilihan kan, lu nerusin usaha orang tua, atau dicoret dari warisan, atau bikin Exchange. Nah, akhirnya ketika gue memilih jalan my own path dan kemudian udah punya pelurunya, nah passion ini akhirnya baru bisa disalurkan, bro. Karena sebelumnya kan nggak bisa minta bokap nggak dikasih, minta ini nggak diberikan ya. Jadi kalau orang ngepost sebuah hobinya, ya itu bukan flexing, kita enjoy. Kayak lu post jersey lu kan? Iya, jersey. Kan juga ini kerja keras, semua legal. Bahkan di KPP gue salah satu pembayar pajak terbesar, bro. Oh, jadi kan masuk ini ya KPP Pratama ya. Iya, jadi Madya, oke. Iya, jadi kan ya kalau orang pajaknya nggak bersih, nggak mungkin dong berani masih bunuh diri namanya. Jadi ya gue post karena gue merasa ini hasil kerja keras gue kan. Juga gue pernah bilang kan, gue I have no other hobby, bro. Jadi memang ya, mobil, trading, ngurusin bisnis. I don't drink, I don't party, dan I don't smoke as well. jadi ya it's just a hobby, memang passion gue di otomotif, bro. Nah, kalau gue kasih masukan sebenarnya supaya hal itu bisa orang segregasiin, orang bisain, oh ini nggak lagi pamer, tapi emang lagi menyalurkan hobi. Lu harus lebih detail itu. Lalu collab dengan Fitra Air itu kan bagus ya. Iya. Review mobil bagus. karena gue ketika ngomongin jersey, ngomongin bola itu gue sebagai penikmat. Gue juga kemarin kan Jesco waktu datang, tahu Jesco ya, yang mobil merah yang itu kan bukan punya gue deh, tapi teman-teman klub gue pinjem buat review, bro. Saking gue senengnya ngelihat mobil ini, walaupun ini bukan punya gue nih, gue review nih akhirnya. Padahal lu bukan punya gue, tapi gue seneng aja gitu. Tapi lu emang suka banget dengan sport, hyper, gitu-gitu ya? Memang passionnya di sana, bro. Gak bisa. Kan laki harus punya hobi, bro. Iya. Kalau Jejo kan sukanya dia jadi GDM. Iya. Kalau dia suruh beli lampu bisa benernya. Duduknya nggak enak. Gue duduk 911 tuh nggak enak. Itu lagi, bro. Yang kemarin menarik ya, dari konten-konten lu yang kita saling cross beda pendapat. Itu gue banyak ilmu baru loh, bro. Salah satunya yang menggelitik itu ya, bro. Orang-orang itu selalu komen, mungkin di industri lain nggak applicable ya, tapi kalau di industri finance, menurut lu nih, bro, apakah orang yang pintar di finance pasti kaya atau enggak? Oke, ini ada penelitian jurnal ya. Ini jurnal ini makasih banget Bang lu nanya ini karena justru dari konten yang kita cross itu banyak ilmu baru yang gue juga pelajarin, bro. Dan syukurnya waktu itu The Economist sempat bikin konten ini juga. Jadi kalian lihat di channelnya The Economist, dia lebih bisa ngejelasin. Oke, bahasa bayinya gini. Kecerdasan, intelektualitas itu punya peluang yang sangat besar untuk menuntun lo menuju kecukupan hidup. Oke. Ya kan? Nah, terus?
porsinya itu bakal terus declining atau berkurang ketika kecukupannya itu naik. Misalnya, simpelnya kayak gini. Orang yang pintar untuk punya 100 juta atau 1 M, gampang. Betul. 90% kalau otaknya bekerja dengan benar itu mudah banget diraih. Exactly. Nah, ketika 1 M menuju 50 M, faktor kecerdasan itu posibilitasnya yang dari 90% itu berkurang jadi katakan 50%. Itu karena comfort zone atau kenapa? Nah, gini, karena ada penelitiannya. Jadi kayak misalnya 90%, awalnya tuh 90%, luck-nya 10%. Nah, luck-nya itu makin tinggi nih. Terus? Faktor kecerdasan makin menurun. Dari 1 M ke ini, misalnya kayak dari 1 M ke 50 M itu 60% nih. 60%, faktor luck-nya 40. Nah, 50 menuju 500 misalnya, 500 M. Nah, dari sini, udah kekayaan level ini, kayak kalau kita bagi kesejahteraan level, itu udah luck yang ngaruhin. Daripada kecerdasan. Nah, lebih tinggi lagi. Itu udah luck faktor misalnya dari 500 M menuju 1 T. Faktor luck itu udah 80%. Itu 80%. Jadi makanya kita sering lihat ini orang kaya kok masih percaya dukun gitu. Masih percaya mitos-mitos gitu. Misalnya gue tuh nggak boleh nih kalau misalnya gue nge-call di hari ini. Sangat setuju. Iya, itu kan masih kita lihat padahal nggak ada penjelasan. Betul. Nah, apa yang menentukan? Yang sebenarnya luck kalau kita breakdown nih secara matematik, luck itu kan probabilitas ya. Betul. Hal yang terjadi atau apa. Kan yang bisa diukur itu. Nggak bisa dulu. Yang menentukan kita dapat probabilitas yang lebih besar adalah bravery dan keberanian kan. Yang menentukan banget. Lu harus ngambil decision, gue masuk di sini. Nah, itu yang menentukan seseorang lebih kaya dari orang lain. Ya, ketika orang lain melihat ini resiko, kita berani masuk kan? Iya, keberanian entah itu karena memang benar-benar sebagai spekulan atau benar-benar mengerti fundamentalnya. Kalkulatif. Tapi kan kalau di kata Ray Dalio ya, kayak orang di financial market ini kan lebih susah dari olimpiade. Which is yang artinya orang yang di market, kalau sampai dia nggak kaya, berarti kan dia nggak pintar, bro. Iya. Tapi setuju kan? Setuju, tapi kaya sekaya. Kayaknya sekaya apa gitu ya? Makanya aku lebih nyaman untuk bilang cukup. Sekarang gini, Mas Ray misalnya, orang punya cash money dingin 1 miliar. Mas anggap kaya atau enggak? Enggak lah. Nah, semua orang di sini nganggap itu kaya. Makanya aku kasih nominal langsung. I got your point. Nah, hari ini Mas bilang enggak. Tahun 2010, Mas bilang orang punya 1 M kaya atau enggak? Kaya. Nah, itu. Interesting point of view. Tapi kalau gua melihat ya, bro, kalau di financial market, menurut gua, kalau orang ini nggak pinter, dia nggak akan kaya. Karena di financial market itu benar-benar game yang sangat susah dimainkan. Iya. Beda dengan industri lain. Mungkin kalau, makanya teman kita kan Bro Timothy juga pernah bilang kan, rapot seseorang di financial market, itu apa? Iya, itu fair. Duitnya. Iya, kayak orang-orang yang di financial market, kalau dia pinter, menurut gua, mengerti fundamental dan lain sebagainya, itu pasti kaya, bro. Iya. Contoh kayak kemarin kan, everyone, ya kayak tadi gua bilang kan, semua bilang, ini top. Gua cuma satu orang yang melawan arus kan, gitu. Dan gue got rewarded. Nah, kemudian lu jangan bilang ini hoki dong. Karena banyak bro, habis lu beef itu banyak yang komen, oh ini hoki hold Bitcoin. Padahal conviction kita, data yang kita punya kan ini bukan hoki, karena kita punya mindset bahwa kita percaya the conviction dan fundamental. Iya tadi either itu spekulasi atau itu kalkulatif. Kalkulatif, betul. Nah, maksud dari kekayaan itu ke standarnya, Bang. Jadi kayak misalnya finansial nih, di dunia finansial gue pernyataan Timothy kan wah keras ya kan? Keras ya. Kalau lu misalnya nggak punya duit, jangan ngajar gitu loh kan. Ya. Dan itu gue bakal lu setuju atau enggak dengan itu? Setuju. Lu nggak bisa jadi financial planner kalau lu nggak punya uang ya gitu. Betul. Ya nggak bisa. Lu buktiin dulu lu harus punya uang ya. Jadi makanya lu harus tunjukin kayak gimana ngelolanya gitu kan. Karena ya kan gue ngajarin ngelolanya bukan ngajarin dapat yang nggak bisa lu pakai pembelaan kayak gitu. Same goes with financial market, bro. Di crypto juga gue kenapa lu tadi tanya kenapa gue sebel dengan karena gue melihat mereka ini istilahnya nggak mau merendahkan siapa-siapa ya, bukan apa-apa. Maksudnya kan mereka belum punya pengalaman di cycle-cycle yang sebelumnya. Terus kemudian juga kayak tadi Bro Timothy kan, kesuksesan seseorang di financial market itu rapornya duit gitu, bro. Kalau lu belum achieve ini, maka
jangan mengajar orang ikut yang cara sesat. Karena gue kemarin bro sempat lihat salah satu kenapa Crypto Wave ini kita bikin gratis. Di DM gue itu bro, banyak banget orang yang salah satu ikut kelas di TikTok. Itu di call altcoin, minus semua 70% bro. Gak diajari kelola portfolio dan lain sebagainya. Gue cek ternyata, wah ini ngajarnya nggak bener nih. Nah makanya kenapa lu tanya kenapa kadang gue, ya hal-hal gini ini kan yang mempengaruhi industri kita sehingga kita ini dicap sebagai sesuatu yang stigmanya kurang bagus gitu loh bro. Ya makanya kan cara untuk ngehadapin hal itu ya supply and demand lagi bang, lu kasih aja demandnya. Lu kasih aja supply-nya supaya orang akhirnya ada nih pilihannya untuk jadi lebih baik. Nah itu sih. Makanya kita bikin Crypto Wave ini kan benar-benar full gratis bro, supaya dan juga gue involve mengajar sedikit memberikan edukasi di sana supaya orang tahu ini loh pengalaman dari orang yang udah 3 cycle di sini. Nah, ini dan bukti kan kalian nih, nurut kita selamat gitu ya, nggak nurut tenggelam. Walaupun again jangan dikultuskan ya guys, harus tetap punya second level of thinking. Iya karena Bang Reni kemarin kan itu titik gue ngerasa, ini orang emosi banget ke gue ya karena dia kirim ke matematika tuh lucu banget kan. Siap salah. Di situ gue curiga bang sebenarnya. Curiga apa? Pertama kan gue ngerasa karena dia udah nonton terus dia emang against sama itu. Bentar kalau sebodoh ini kayaknya dia nggak nonton deh. Gue DM kan, nggak mungkin sebodoh ini masalahnya, nggak mungkin sebodoh ini. Tapi masa nggak nonton gue? Gue panasnya karena gue lagi debat sama orang kan bro, lagi debat sama orang itu kan bilang Bitcoin is zero sum, bukan trading loh ya, Bitcoin is zero sum. Terus di-cut sama clippernya yang segitu banyak yang lu bilang, terus di-cut lagi omongan lo. Nah, kita lagi debat terus tiba-tiba ada Ferry nongol nih. Ya gua ke-trigger dong. Apa sih ini orang bukan dari industri kita kok tiba-tiba nimbrung di sini. Nah, di situ gua kena triggernya. Which is my fault lah. Kan apa-apa, kita kan belajar. Tapi dari situ akhirnya kan kenal seorang Ferry yang ternyata cerdas sekali. Tadi gue sempat ngomong di belakang. Ternyata juga hold Bitcoin dari 2012. Jadi kalian jangan bilang ini no coiners. Ini Bitcoiners sejati, bahkan maksimalis lebih dari gue. Lu kan juga sebagai seorang Bitcoiners. Lu melihat Bitcoin dalam cycle ini, kan semua bilang 2026 kita akan bear market. Ya kan? Lu lihat sendiri sebagai seorang matematika. Nah, tadi kan gue udah bilang. Mungkin kan tadi di belakang bro. Ini kan di kamera bro. Sampai Q2 bullish. Q2 bullish. Q2 2026 ya? Target price lu berapa? Waduh, nggak bisa tak bilang bang. Bahaya. Disclaimer dulu. Iya bahaya karena itu yang bakal orang tek gitu. Jadi kadang gue balik lagi kan, gue punya responsibility kayak gue nggak mau. Gue nggak mau pada akhirnya orang-orang bakal ngelihat wah ini udah kayak gini nih, atau orang-orang bakal jadi mengkultuskan lo ya. Makanya gue bilang gue masih di stance yang sama, Bitcoin is game not for everyone lah. This game not for everyone. Jadi, tapi gue menghargai orang yang punya perspektif berbeda. Itu udah pilihan personal. Makanya sampai sekarang gue nggak pernah masuk dalam analytical seperti itu. Tapi kalau debat dibawa di dalam kamera atau apa, diskusi sampai panjang tuh, itu sering banget gitu. Bahkan gue tuh kayak, gue tuh banyak hal yang dalam dunia finance ini sebenarnya naratif aja, gimmick aja ini mah ya. Ada lu ngerti lah ini mah lawannya fundamental apa gitu. Ini correct me if I'm wrong ya. Berarti gue share pendapat gue ya. Kenapa gue merasa in this cycle is different, bro. Kalau gue salah mohon dibetulkan. Mungkin lu sebagai seorang matematika atau lainnya, satu kan kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan seperti Seller, kemudian ada Metaplanet, ada 21, nggak tahu yang udah nonton podcastnya Crypto Wave atau belum, mereka ini kan menggunakan berbagai macam cara bro untuk membeli Bitcoin. Contoh kayak Seller itu mereka nggak pakai leverage bro, mereka cuma menerbitkan saham baru dan juga ada yang namanya preferred stock. Jadi mereka itu istilahnya bahasa awamnya gini, gua kasih lu sebuah opsi nih, kalau misal harga sahamnya segini, maka surat utang ini boleh diubah menjadi sahamnya Strategi. Yang kedua, dia juga memberikan semacam bonds, surat utang dari Strategi, yang punya bunga sekitar, if I'm not wrong, itu sekitar 10% bro. Jadi dikasih nih ke orang luar, lu beli bonds gua boleh kasih lu bunga 10%, kalau gua bisa bayar, gua bayar, kalau gua nggak bayar, gua nggak bayar. Nah akhirnya dari situ dia dapat duit banyak, dibelikanlah Bitcoin. Jadi dia nggak punya
liquidation point, bro. Nggak punya harga yang membahayakan dia. Karena at any time, dia bisa issue saham baru, dia bisa melakukan kungfu baru untuk membeli Bitcoin. Yang which is, I think ini bawa uang dari TradFi ke Bitcoin. Dan ini nggak cuma berada di seller, ini diduplikasi sama berbagai perusahaan lain. Mungkin kalau nggak salah ya, data gue ini ada sekitar 125 perusahaan, bro, yang melakukan kungfu yang sama dengan seller. Nah, dari sini kan gue melihat aliran uang masuk ke sini ini udah beda dengan cycle sebelumnya. Ini bukan lagi seorang retail yang bermain nih, ini Wall Street dan duit-duit institution yang masuk ke sini gitu loh. Belum kita ngomong BlackRock memang bukan yang beli ya. Gue bilang ini di podcast kasus solusi BlackRock ini kan semacam bukan hedge fund ya, reksadana lah bahasa awamnya ya. Yang dia memanage itu dan which is dalam klien-klien mereka kan ada family office, orang pintar dan lain sebagainya yang membeli Bitcoin. Istilahnya mereka kan, kita tahu smart money ini ketika memutuskan sesuatu kan nggak dengan cara yang gampang kan, bro. Maksudnya they do research, they do any kind of thing lah sebelum mereka memutuskan masuk. Dan dengan hal-hal seperti ini, gue melihat di cycle is so different. Gue diserang di komunitas gue sendiri, bro, waktu gue bilang ini. Terus ketiga, gue yang melihat, bro, ini fundamental ya, kalau I'm wrong, kan Powell udah diancam sama Trump, lu tahu sendiri bahwa either Powell mengundurkan diri atau dikasusin kan, istilahnya kan begitu. Berarti kan kita akan melihat suku bunga ini 1% dalam waktu dekat. Dan 50% kekayaan Trump itu di real estate. Yang which is saya pernah bilang bahwa real estate itu sangat terpengaruh penjualannya sama suku bunga. Ini setuju nggak, bro? Sampai sini. 2008 kan CDO, credit default swap, ya itu semua. Jadi istilahnya gini, orang kan beli rumah rata-rata itu kan pakai nyicil kan, bro. Jarang ada orang beli rumah ataupun whatever real estate beli secara cash. Jadi ketika suku bunga tinggi, otomatis penjualan real estate-nya Trump ini kan turun. Iya. Nah, makanya Trump juga punya kebutuhan yang sama untuk suku bunga itu turun ke 1%. Nah, ketika suku bunga ini turun ke 1%, duit dari bonds, dari yang lain-lainnya yang deposito akan mengalir ke SP500 dan Bitcoin. Jadi 3 alasan ini yang gue merasa di cycle is different. Dan what do you think? Nggak ada yang salah. Nah, ini bakal gue kasih grounded-nya sama benang merah dari apa yang gue bahas sekarang. Iya. Itu kan analytical dari pelaku market ya? Yes. Kalau pelaku market yang gue yakin banyak orang yang nggak paham dengan hal tersebut. Ini betapa pentingnya interest rate itu nentuin pasarnya US. Betul. Karena kejatuhan US itu tahun 2008 itu dimulai dari interest rate setelah 911. Ya. Yang dibuat sampai 0% karena orang bikin itu dalam bentuk MBS, ada credit default swap namanya, ada CDO namanya. Udah pernah gue bikin. Sampah di wrap itu. Hal-hal seperti itu dan akhirnya Bitcoin masuk di sini setelah 2008. Itu masih korek. Nah, penjelasan finance Bang Ray udah jelas lah. Gue tambahin nih satu nih. Apa yang bikin teori gue salah menurut lu? Mungkin kalau kan, salah, gue ini merasa gue ini terlalu terlalu positif. Gue itu sampai tanya, bro, di Twitter gue, di sosmed gue. Bahkan gue kemarin juga sempat DM Suli tanya, Sul, gue ini terlalu bull nih karena gue lihat makro, data dan lain sebagainya. Kok merasa gue terlalu positif ya? Gue butuh pendapat bearish nih. Nah, sekarang kalau lu melihat dari gue kan nge-bullish kan, gue udah yakin banget bull. Oh, lu yakin bullish juga? Iya, tadi kan gue. Oh iya. Tapi sampai Q2 kan? Iya. Sampai Q2 karena gue nggak tahu prediksi Q3, Q4 karena beberapa event harus dipikirin. Itu dari sudut pandang ekonomi nih. Lu dalam filsafat ada belajar filsafat logik namanya. Lo petain tuh P1-nya, P2-nya, P3-nya. Dan sebenarnya ini bisa terjawab nih. Dari sudut pandang itu tadi udah dijelaskan dengan baik. Satu nih, gue selalu ngerasa kapan gue masuk? Kapan gue masuk? Analisis gue masuk adalah melihat bagaimana keadaan. Balik lagi kenapa justru penting ketika gue masukin nilai dari Bitcoin itu masuk based on fiat masuk or in dari apa yang lu jelasin sebenarnya. Tanpa lu ngerti sistem makro ini dan lu cuma berpikir secara logik. Kapan lu mau masuk Bitcoin? Waktu keadaan sangat-sangat volatile. Betul. Waktu perang udah di ujung dan gantung-gantung nih. Ketiga, waktu lu tahu beberapa negara melakukan move-move yang luar biasa. Waktu lu tahu Trump seperti apa. Waktu lu tahu impor kayak gimana. Ini kan semua regulator nih. Di mana uang lu paling simpan? Bitcoin. Orang gila yang nggak akan masukin Bitcoin dengan sebegitu unpredictable-nya seorang Donald Trump. Gak usah kita ngitung interest rate nih. Itu basis yang bisa dijawab dengan logik sebenarnya.
Lu lebih melihat dari sisi filsufnya ya? Enggak, kalau misalnya orang filsafat Iya, mau iya. mengerti ini. teknologi Oke, ini, oke, ya oke, lu oke. akan gain banyak gitu Iya, iya, karena iya. based on logic ini bisa Iya, terjawab. iya, iya, iya. Kalau yang tadi Bang Ray jelasin tuh, gue bisa jelasin lebih panjang lagi soal Iya. interest rate, makro, mikro atau segala makro. macam. Soal investnya masuk, perusahaannya nyari establish. Iya, iya, iya. Dengan kalau kita bandingin situasi Venezuela sekarang, Argentina sekarang, betul, Ekuador betul, sekarang, betul. segala macam itu kan masuk dan kita tahu. Bahkan ketika Cina nge-ban mining pun Kazakhstan yang jadinya Iya, iya. naik kan, Iya, iya. nah, hal-hal kayak gitu kan bisa dijelaskan based on teknologi nih, Iya, iya, based on fintech nih. Iya, 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 iya. Nah tapi sebenarnya ketika logik lu benar, bahkan tanpa pemahaman fintech yang sehebat lu pun asal tahu dasar ya, Iya, iya, iya. orang bakal tahu. Nggak mungkin apa alasannya bearish gitu. Oh, betul. Bearish itu terjadi ketika semuanya baik-baik saja, Ketika baik-baik saja malah ya. nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Bullish terhebatnya Bitcoin salah satunya sebelum semua ini ya COVID kan. Yes. Dan biasanya pasti ini dulu baru. Oke, lu melihat berarti lu It's not a sepadan dengan prediction, is spoiler. berarti itu guys, dengar orang yang udah di market sama orang pinter ya. Di kemarin gue diserang habis-habisan soalnya bro. Everyone is predicting 108 itu kemarin top. Ya, semua orang juga predik kalau halving Bitcoin ini bakal kayak gini, Ya, bakal naikin gila-gila. Ya, ya, Ternyata ya, Oke, oke. itu simpel sih rumusnya Pak. Makanya sayang orang nggak belajar ini. Sayang, sangat disayang. Terus Cuman juga yang gue sayangkan juga kita nggak perlu lagi ngelak soal term zero sum game ya. Ya. Justru harus dijelasin zero dijelasin, sum yang game. penting zero sum game itu bukan judi. Bukan. Ya. Itu turunan ya sama aja kayak lu ngomong opportunity cost judi dong. Ya, gitu. ya, ya. Siap, siap, siap. Oke, Oke. udah maghrib. Terima kasih udah datang Bang Ray. Semoga Gua yang makasih gue udah minta maaf diundang. kalau ada salah. Gua juga kalau ada salah. Bungkus.